Vivo V30 Pro. Sama kayak versi regulernya, dari penampakan fisiknya, HP ini punya bodi yang ramping banget dengan ultra slim 3D curve design yang bikin kelihatan premium. Nggak cuma itu, karena punya desain pinggiran melengkung, tentunya HP ini jadi nyaman banget buat digenggam. Nggak kayak genggam janji-janji caleg lah pokoknya. Paham kan sampai sini? Buat desain bagian belakang, HP ini menggunakan material color changing fluoride AG glass dan nggak bikin ada bekas sidik jari kalau pas dipegang. Selain manjain tangan waktu dipegang, HP ini juga manjain mata karena punya pilihan warna yang cakep. Ada hijau khatulistiwa dan hijau vulkanik yang Vivo bilang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia. Keindahan yang sama juga diterapin di bagian modul kamera mereka yang berbentuk persegi dengan tiap sudut melengkung sebagai rumah dari 3 kamera. Nah, yang beda dari seri V yang sebelumnya, bentuk Aura Light Portrait biasanya lingkaran. Di HP ini bentuknya persegi sama kayak modul kameranya. Untuk bagian depan, layar HP ini juga sama-sama melengkung alias punya 3D curve screen dengan layar 1.5K AMOLED 6,78 inch beresolusi 2800 x 1260 pixel dan tingkat kecerahan sampai 2800 nits. Buset, terang banget coy. Di bagian atas layar ini ada kamera depan dengan desain punch hole yang nanti akan saya bahas juga di tengah-tengah video. Oh iya, karena udah pakai AMOLED, jadi untuk fingerprintnya ada di bagian layar ya. Untuk penggunaan outdoor atau di luar ruangan juga udah pasti aman ya, karena masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Di Vivo V30 Pro ini juga masih ada fitur SGS Eye Protection yang bisa ngurangin bahaya cahaya biru dari layar HP. Jadi mata kita tetap aman dan juga nyaman selama pakai HP ini. Seri V ini selalu jadiin bagian kamera sebagai jualan utamanya. Lihat aja nih setup kameranya. Mirip kayak HP belasan juta atau puluhan juta loh. Ada 3 kamera di bagian belakang yang terdiri dari 50 megapiksel portrait kamera, 50 megapiksel super wide angle kamera, dan 50 megapiksel VCS True Color main camera with OIS. Buset kan? 3-tiganya beresolusi 50 megapiksel. Udah, 3 doang nih. Sabar dulu Angling Dharma. Kamera depan HP ini juga beresolusi 50 megapiksel autofocus. Untuk portrait kamera, wide angle kamera, dan kamera depannya, Vivo ngeklaim sebagai yang paling tinggi di kelasnya. Nggak cuma dari resolusi kameranya, tapi ada nama besar Zeiss di ketiga kamera Vivo V30 Pro ini. Produsen optik lensa ternama dunia yang udah ada lebih dari 1 abad yang lalu. Ini brand legend guys, kita belum lahir aja dia udah ada loh. Artinya, semua kamera belakangnya sudah lulus standar dari Zeiss Optics, yang mana mereka pastikan semua kamera belakangnya bisa ngasilin foto berkualitas tinggi. Untuk kamera utamanya dilengkapi sama sensor Sony IMX920. Jadi hasil fotonya menurut saya bagus banget. Lihat deh foto-foto ini. Warnanya natural dengan color science khas Zeiss banget loh. 50 megapiksel bisa nangkep detail yang bagus banget menurut saya. Sekilas bisa sangat mudah nebak kalau foto ini diambil pakai HP flagship. Padahal bukan. Tapi yang menarik dari kamera di HP ini justru kemampuannya dalam menangkap foto portrait. Lihat deh, lihat bagaimana HP ini bisa memisahkan foreground dan background dengan cukup baik. Lihat deh kualitas depth of field-nya yang mirip kayak kamera digital dengan lensa beraperture gede. Cakep kan? Dengan focal length 50mm, depth of field-nya terlihat realistis dengan warna yang vivid. Sedangkan untuk portrait kameranya ini pakai sensor Sony IMX816. Vivo V30 Pro ini hadir dengan the all new Aura Light yang dikasih banyak upgrade daripada seri V sebelumnya. Aura Light di HP ini bisa mendeteksi jarak foto secara real time untuk menyesuaikan pencahayaan dengan kebutuhan kamera. Jadi, kalau kalian mau foto objek yang jaraknya dekat, cahaya akan otomatis lebih redup. Dan kalau foto objek yang jaraknya jauh, cahayanya bakalan lebih terang. Peka banget ya. Nggak kayak... sudahlah, sedih. Selain lebih peka daripada gebetan kalian, Aura Light ini juga punya smart light control yang bisa mengenali dan memodifikasi suhu warna. Nah, ini bikin foto yang diambil jadi lebih akurat white balance-nya. Kamera ketiga di bagian belakang adalah super wide angle dengan resolusi 50 megapiksel. Saya kasih tahu ya, lensa wide angle dengan ukuran segini adalah lensa yang nggak lazim ada di sebuah smartphone. Normalnya, brand-brand cuma ngasih antara resolusi 8 megapiksel sampai 12 megapiksel. Kelebihan dari resolusi 50 megapiksel di kamera super wide angle-nya udah pasti bisa ngasih detail yang jauh lebih banyak. Contohnya seperti di foto ini. Fotonya terlihat tajam untuk sebuah foto super wide angle. Warnanya bagus karena saya pakai preset Zeiss untuk ngasih foto dengan warna yang lebih natural. Foto ini juga minim distorsi ya, nggak kelihatan aneh di bagian pinggirnya khas lensa ultrawide gitu.
HDR di lensa ultrawide juga bekerja dengan cukup baik. Vivo bahkan klaim dengan kamera wide angle ini, kalian bisa capture 30 orang at the same time, anjay, dalam waktu yang bersamaan, di satu frame gitu. Jadi semua orang tuh bisa masuk ke dalam frame dan semua wajahnya diklaim jelas. Kita tuh sebenarnya mau nyoba, tapi ngumpulin 30 orang buat foto selfie itu kita takut digerebek Pak RT ya. Dan gak cuma lensa super wide angle yang bikin saya amazed, ini kamera depannya buset dah. Bayangin dah, 50 megapiksel, autofocus, bisa ngerekam video 4K 60 fps, dan wide angle. Woi, kamera mana yang punya kamera depan wide angle? Setiap saya review HP, saya selalu ngeluh karena focal length kamera depannya sempit. Tapi di HP ini, kayak ngasih jawaban gitu loh. Gila sih. Yang paling wow dari kamera depan Vivo V30 Pro ini adalah kemampuannya untuk merekam video 4K 60 fps di kamera depan, yang mana nggak semua handphone punya fitur ini. Yang paling keren lagi adalah dia bisa merekam video dengan lensa ultrawide. Seperti yang kalian lihat sekarang, ini tuh nggak muka doang gitu loh. Kalau saya ngevlog begini, kelihatan kiri kanannya gitu, gak kayak handphone kebanyakan. Jadi lensa depan ultrawide 4K plus 60 fps ini tuh killer banget, buset. Kualitasnya tuh bagus seperti yang kalian lihat sekarang gitu. Bahkan di sini ada mode cinematic mode dari Zeiss yang bisa ngerekam video dengan background yang bokeh kayak sekarang gitu. Tapi di mode ini resolusi mentok di Full HD aja. Tapi lihat deh, anjay, bokeh kan belakangnya, dan itu tuh kelihatan cukup rapi loh. Maksudnya pemisahan antara foreground dan background oke. Pokoknya sangat-sangat sinematik deh, mantap. Memang nih kamera depan Vivo. Oke, lanjut soal performanya. HP ini pakai MediaTek Dimensity 8200 dengan proses fabrikasi 4 nanometer berbasis Android 14. Dari hasil pengujian AnTuTu Benchmark, chipset ini menyentuh angka 980.000. Dengan hasil skor segitu selama penggunaan, saya ngerasa gak nemu masalah sama sekali ya. HP ini kerasa snappy, smooth, dan beneran ngebut kayak flagship sob. HP ini tuh tipis banget ya, atau setidaknya ngasih feel tipis waktu digenggam gitu loh. Bahkan mereka sanggup masukin baterai sebesar 5000 mAh di bodi setipis ini. Dan diklaim tertipis di kelasnya. Semua memungkinkan terjadi berkat teknologi BlueVolt Battery. Fitur eksklusif Vivo di bidang enkapsulasi baterai. Dan pertama di industri smartphone. Sama dengan seri HP belakangan yang dikeluarkan oleh Vivo, HP ini juga dikasih jaminan 4 tahun proteksi baterai dan menjamin baterai health smartphone ini nggak akan turun di bawah 80%. Saya melakukan sedikit pengujian ya. 80 watt di HP ini sanggup mengisi baterai dari 5% sampai 100% dalam waktu 47 menit aja. Nice. Nggak cuma baterainya aja yang gede, tapi RAM di HP ini juga gede ya, 12 GB. RAM segini masih bisa kita tambah dengan fitur extend RAM sampai 12 GB lagi. Artinya HP ini bisa kita geber dengan RAM sampai 24 GB. Anjay! Storage HP ini juga gede, 512 GB. Memang sih tidak ada slot microSD di HP ini, tapi rasanya 512 GB udah lebih dari cukup deh. Saya aja pakai HP 512 GB 3 tahun nggak penuh-penuh loh. Fitur-fitur esensial di sebuah smartphone pasti ada di HP ini, mulai dari NFC multifunction, audio booster yang bisa nge-boost volume sampai 150%, dan udah IP54 yang pastinya tahan terhadap debu dan juga cipratan air. Soal durability juga nggak luput dari perhatian Vivo. Mereka ngasih upgrade yang disebut sebagai Tough Body Armor. Ya, setidaknya seminggu saya pakai HP ini, terhitung udah 3 kali jatuh. Dan HP ini masih selamat. Good job Vivo. Seminggu lebih saya pakai HP ini dan selama itu juga saya terus dibikin amazed. Bodinya cakep udah pasti. Layarnya juga berani saya jamin. Tapi yang masih terasa banget feel amazed-nya adalah lensa ultrawide beresolusi 50 megapiksel dan kamera depan dengan resolusi yang sama. Bisa merekam 4K 60 fps dan wide angle. Asli dah. Ini HP killer banget coy. Woi, brand lain bikin HP tuh kayak gini.